kan? Gimana cara ngeberesinnya? Oke. Jadi berdasarkan hasil pengamatan jangka panjang, saya ngelihat, karena awalnya pasien yang datang ke saya buat berobat melasma itu tadi pengen operasi, bukan mau berobat melasma loh. Ya. Pasien yang datang ke saya itu mau berobat, mau operasi. Ya. Karena mau operasi, terus saya lihat, Bu, kulitnya kok ini amat ya? Mau nggak saya coba benerin gitu, saya coba perbaiki. Emang dokter bisa gitu? Bisa, kan saya bedah plastik, kita belajar struktur kulit juga, saya bilang gitu. Oh gitu ya dok, iya apalagi, nah ini saya kasih tahu, ini sekalian saya kasih tahu. Saya dokter bedah plastik, subspesialisasi estetik lanjut. Jadi udah bedah plastik, udah spesialis bedah plastik, plus ada subnya lagi, subspesialis estetik lanjut. Itu kenapa saya ngedalamin urusan estetik non bedah, ya. Setiap saya keluar negeri saya belajar begini-beginian. Ya saya belajar filler, saya belajar thread, saya belajar laser, saya belajar peeling dan berbagai permasalahan tekstur kulit atau tone kulit yang berhubungan langsung dengan yang sering case-case yang sering saya temuin. Makanya biasa yang saya dalemin itu yang misalnya saya ngerjain facelift terus mukanya penuh flek, saya beresin sekalian gitu. Ya. Jadi awalnya begitu ceritanya kenapa saya bisa terjebak di urusan flek melasma ini. Ya, bukan saya lagi duduk-duduk nggak ada pasien, nggak ada operasi, terus ya udah gue beresin kerjaan flek deh. Enggak, bukan. Ya kerja saya banyak. Ya saya operasi sehari bisa 6 sampai 8 gitu. Jadi banyak yang saya kerjain. Cuma ya itu jadi terlibat urusan flek melasma itu gara-gara yaitu pasien-pasien yang datang saya pengen operasi nih flek melasma, terus dia cerita dia udah berobat flek 10 tahun, 15 tahun nggak beres-beres. Ya udah Bu, saya coba ya, saya coba ya. Harusnya dengan cara ini bagus loh. Terus sembuh. Terus perbaikan jauh gitu. Udah dari situ baru saya bikin protokol buat flek melasma. Saya minta yang ngerjain tim dokter kulit saya dan tim GP estetik di Beautiful. Jadi yang megang juga bukan saya sebenarnya. Makanya buat yang marah-marah tuh saya bingung, marah apaan sih? Bukan gue juga yang kerjain. Gue cuma bikin sistem ilmunya doang gitu. Ilmunya doang saya formulasiin jadi package yang supaya gampang diajarin dan gampang dikerjain. Jadi ada SOP-nya gitu ya. Nah itu yang dikerjain di Beautiful sekarang. Dan sama di seluruh Beautiful. Jadi makanya Anda nggak perlu ketemu saya sebenarnya. Silahkan datang ke seluruh cabang Beautiful karena SOP-nya sama gitu. Untuk penanganan flek melasma dengan cara yang saya kerjain di sini. Ya, kita udah ada cabang di Makassar, itu ada di Jalan Botu Lempangan, terus ada cabang di Bali, itu ada di Renon, ada cabang di Surabaya, di Landmark Pakuwon Barat situ ya. Terus kita juga ada cabang di Jogja, di Jalan Sagan, Bandung di Surya Sumantri, Bogor di Bang Barung, terus Pik, Alam Sutra, Moy, Kelapa Gading, terus ada juga di Bekasi di Ruko Sumarekon tuh seberangnya Haris Convention, sampai ke Pakubono dan T-Space Bintaro ada. Nah silahkan datang ke sana ya. Karena treatment penanganan flek melasma ini tidak cukup. Nah ini juga jadi polemik nih. Aduh sampai bingung ya. Jadi saya ngelihat postingan beberapa teman-teman sejawat lagi-lagi mengcounter apa yang saya sampaikan gitu. Cuma kayak mereka salah daya tangkapnya keliru gara-gara yang dia tonton bukan yang saya omongin ini. Yang mereka tonton kayaknya kutipan-kutipan yang saya omongin yang kan ini banyak nih hasil saya omongan begini dikutip terus dipakai buat jualan skincare yang lain-lain banyak. Saya kan nggak bisa ngatur begituan ya. Tergantung mereka ngutipnya apa gitu. Nah yang beredar di luar tuh ada yang kutipannya begini nih. Kata Dr. Tompi skin barrier aja cukup. Udah segitu doang tuh. Sabun, moisturizer, sunblock. Jadi seolah-olah saya ngomong. Jadi teman-teman SPKK termasuk dokter, ada beberapa dokter juga kayak Richard Lee dan lain-lain. Mereka nangkapnya, oh kata si Tompi, masa kata Tompi skincare aja cukup, skincare basic aja cukup buat ngobatin flek melasma dan kasus-kasus kulit lain apapun. Seolah-olah jadi begitu. Seolah-olah, padahal saya nggak pernah ngomong begitu. Coba buat anda yang udah ngikut saya berapa kali, pernah nggak saya ngomong begitu? Cukup skincare basic aja semua masalah kulit beres. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Saya selalu jelasin, skincare basic saja masih mungkin bisa memperbaiki permasalahan kulit pada kasus yang ringan. Gitu kalimatnya. Misalnya flek melasma ringan, artinya skin barrier rusaknya juga masih ringan.
Nah, pada case seperti ini, Anda istirahatin dulu kulitnya dari treatment-treatment yang bisa menipiskan kulit seperti laser, peeling, dan krem malam. Itu kan yang saya bilang, istirahatkan dulu. Artinya bukan nggak boleh pakai selama-lamanya. Istirahatin dulu 4-6 bulan supaya skin barriernya membaik. Nah, setelah membaik nanti baru kita nilai perlunya apa gitu. Nah, sambil kulitnya diistirahatkan, Anda pakai skincare basic, yaitu sabun, moisturizer, sunblock. Itu kalimat saya. Nah, pada case yang lebih berat tetap perlu skincare basic, tetapi ada treatment-treatment tambahan. Gitu loh. Ya, gitu yang saya omongin gitu. Cuma ya itu tadi, ada teman-teman yang nonton, mungkin dia juga jualan skincare, dia juga jualan treatment yang lain-lain. Udah diambil cuma bagian kata Dr. Tompi, skincare basic bisa memperbaiki masa kulit. Atau ada yang bikin, oh kulitku sekarang bagus gara-gara ikutin saran Dr. Tompi skincare basic. Itu yang beredar berseliweran banyak banget di mana-mana. Sehingga mungkin ya teman-teman SPKK, terus termasuk GP Aesthetic seperti Dr. Richard Lee dan teman-teman yang lain yang dia tangkep, wah kata Tompi skincare basic, terus saya jadi bahan ketahuannya mereka. Jadi sekarang yang salah siapa? Yang salah di cara nangkepnya atau saya nyampein yang keliru gitu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu dokter SPKK, anggota Perdoski gitu. Saya tanya sama dia gitu, kenapa lo marah gitu? Apa yang bikin lo marah sampai kirim surat ke Perapi? Jadi biar kalian tahu ya, Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia Perdoski itu ngirim surat ke Perapi, ke Perhimpunan Bedah Plastik Indonesia, minta penjelasan apa yang saya kerjain. Kan aneh banget tuh ya, gue anggota dia bukan gitu, ngapain coba ya. Kecuali kalau misalnya pasien-pasien yang saya kerjain kulit mukanya jadi hancur semua, terus sampai ngelapor ke dokter kulit. Nah mungkin itu ada tempatnya lah, dia pengen coba tanyain tuh Tompi ngapain gitu. Ini kalau hasilnya membaik kok malah ditanyain gitu. Ya tapi whatever it is lah, menurut saya harusnya nggak perlu sejauh itu gitu. Kenapa? Karena yang salah itu adalah apa yang lo tangkep, bukan apa yang saya kasih gitu. Karena kalian nontonnya, saya tanya lu tontonnya yang mana? Iya kan beredar tuh di TikTok, di Instagram saya lihat kata Dokter Tompi gini-gini. Nah, Anda dengerin saya ngomong langsung nggak? Enggak. Kenapa? Nggak sempet, nggak ada waktu. Nah, lu nonton gua nggak ada waktu, tapi lo marah-marah ada waktu. Konyol nggak tuh? Konyol nggak? Ya, nonton dengerin saya langsung nggak ada waktu, ya. Terus percaya apa yang dia baca, apa yang dia lihat dari kutipan-kutipan orang yang ngambilnya cuma sekelibat aja sesuai sama kepentingan mereka. Terus marah-marah ada waktu. Gimana enaknya diapain nih? Aneh gitu. Ya. Berharap dihormatin tapi caranya aneh gitu, ya. Makanya saya yang begini-begini saya sih akan saya lawan aja, ya. Nggak takut gitu, nggak benar gitu ya. Terus ya itu ya, akhirnya pada bikin konten yang pada nyindir-nyindir ke mereka sebenarnya. Bikin konten yang nyindir-nyindir, joget-joget. Ya daripada sibuk joget mendingan baca-baca lagi, koreksi siapa tahu ada yang bisa di improve gitu ya nggak sih. Daripada sibuk joget aja ya. Saya sih nggak mau ngurusin begitu-begituan gitu ya. Oke, jadi itu yang terjadi. Saya bilang sama dia kemarin tuh anggota Perdoski, lo aneh lo, marah-marah ngirim surat teguran gitu, apapun itulah gitu ya. Kecuali pasiennya jadi jelek kulitnya gara-gara ngikutin cara saya, dan cara saya yang saya kerjain itu, ya, itu juga sebagian dari teman-teman kalian juga ngerjain sama. Ada kok beberapa, bahkan nih ya, salah satu profesor kulit itu sampai nge-WA saya, bilang saya setuju dengan apa yang Dr. Tompi sampaikan. Itu guru-gurunya mereka juga. Itu saya save tuh, ntar kapan suatu waktu akan saya tayangin tuh, kalau perlu liatin aja. Masih saya save sampai sekarang gitu. Jadi aneh banget kalau misalnya berpikir seolah nih saya ngarang-ngarang gitu, wah dibikin-bikin sendiri caranya. Enggak. Coba browsing ya, ini saya kasih beberapa keyword deh. Coba kalian semua browsing ya, klik di ChatGPT boleh, di DeepSeek boleh. Satu, apakah over treatment kulit bisa menyebabkan skin barrier kulit menipis? Coba, itu satu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah kalau skin barrier kulit menipis
bisa menimbulkan flek melasma? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah pada kulit dengan skin barrier menipis boleh dilakukan treatment laser pico, chemical peeling? Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Anda boleh browsing juga tuh. Apakah krim malam yang mengandung kortikosteroid jangka panjang bisa menipiskan kulit? Ya, cek. Terus browsing lagi, berapa lama seharusnya krim malam yang mengandung kortikosteroid itu boleh diberikan dan aman pada kulit? Coba tanya. Itu beberapa pertanyaan penting yang menurut saya Anda harus tahu sebagai orang awam. Ya. Terus tanya lagi, prinsip penata laksanaan bagaimana caranya supaya memperbaiki skin barrier yang rusak. Itu ada semua. Nah, nanti lihat tuh, bener gak yang saya bilangin? Pada skin barrier yang udah rusak, istirahatin dulu kulitnya dari treatment-treatment yang bisa membuat skin barrier semakin bermasalah. Itu ada semua. Ya, saya juga baru ngecek di DeepSeek itu setelah saya ngerjain, bukan saya ngecek dulu baru saya ngerjain ya. Itu hasil pemikiran saya awalnya, saya ngelihat gini, kan harusnya begini dong. Itu kan logika dasar gitu. Ya. Nah, coba gitu. Dan bukan saya bikin-bikin gitu. Bahkan beberapa teman-teman SPKK pun ada mengerjakan dengan prinsip yang sama. Gitu. Jadi kalau lo marah sama gue ngerjain beginian, lo harus marah sama teman-teman lo juga. Gitu. Ya, nah ini saya jawab secara terbuka aja nih. Dengan bahasa yang lembut. But gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, treatment kulit boleh bagus, laser bagus, peeling bagus, krim malam bagus, tapi kerjakanlah dengan cara yang tepat. Harus dengan indikasi yang jelas. Jangan dijadikan rutinitas, karena kulit itu nggak selamanya pasti begitu. Ya, kulit tanpa kita eksfoliasi pun Tuhan itu udah atur 28 sampai 40 hari itu bereksfoliasi sendiri gitu. Nah, treatment yang kita kerjakan ibaratnya memfasilitasi itu, bukan menggantikan itu. Nah, itu ada kalimatnya itu. Ya. Exfoliate agent yang kita lakukan baik itu dengan laser, peeling, krim malam ya. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi proses eksfoliasi natural yang terjadi, bukan menggantikan gitu. Kalau eksfoliasi yang terjadi lebih cepat daripada proses kulit itu naik pelan-pelan dari bawah ke atas, nah disitulah kerusakan skin barrier terjadi. Jelas ya? Nah, coba baca-baca lagi deh ya. Tadi saya udah kasih tuh beberapa pertanyaan penting ya, Anda harus highlight. Itu jelas kalimatnya semuanya. Ya jelas jawabannya. Bahan bacaan. Malah kalau di ChatGPT ntar ada lagi yang bilang, masa nanya ke ChatGPT nggak ilmiah banget? Coba dulu. Di ChatGPT itu lo bisa minta sampai tolong sertakan jurnal medik yang menjelaskan ini. Kelihatan nanti dikirim tuh. Jurnalnya ini, rilis tahun sekian, yang nulis si ini, isinya ini, kelihatan semuanya. Jadi bukan kata abang-abang di pengkolan gitu, ya, bukan kata-kata siapa yang nggak jelas, bukan testimoni, ya ini bukan testimoni, ini ada evidence based medicine-nya, silahkan cek, ya. Ya tadi siang saya syuting di Rumpi ngebahas masalah ini, mudah-mudahan clear ya. Ya itu termasuk menjawab masalah, kan kemarin tuh dia tanya ke saya di Rumpi, jadi tadi sore saya syuting di Rumpi. Venirus ya, dia nanya ke saya gimana komentar saya tentang ada pasien yang sampai kejang-kejang, terus sekarang ada gangguan gerak pasca pembiusan, katanya overdosis. Nah saya bilang saya nggak bisa ngasih komentar, kenapa? Karena saya nggak tahu apa yang terjadi. Kita belum lihat laporannya apa, laporan operasinya seperti apa aja indikasi. Terus gimana kita bisa ngasih komentar? Nah itu bahaya banget. Jadi jangan berkomentar untuk hal yang kita nggak tahu detailnya. Ya karena nanti akan mispersepsi, malah melebar kemana-mana, malah makin membingungkan gitu. Ya, gitu. Ya, oke. Sekarang saya jawab. Berarti tidak boleh eksfoliasi. Nah ini kan ini logikanya keliru nih. Ada nggak dari saya ngomong nggak boleh eksfoliasi? Nggak ada saya ngomong nggak boleh eksfoliasi. Jadi Tuhan itu udah bikin siklus natural alami dari badan kita supaya kulit itu ada proses eksfoliasi normal yang terjadi. Nah
Kalau sel-sel kulit matinya numpuk banyak, kita kelihatannya kusam, nggak cakep. Tapi kulitnya sehat ya, kulit sehat. Tapi kan kelihatannya jadi kayak kucel aja gitu. Tapi sehat kulitnya, ya. Nah, supaya kinclong, ya diangkatlah sel-sel kulit mati itu, dipercepat. Ya dipercepat pengangkatan sel-sel kulit mati itu dengan modalitas tadi. Eksfoliasinya dipercepat boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi nggak ada saya bilang nggak boleh. Mau air putih es dong? Nggak ada saya bilang nggak boleh eksfoliasi sama sekali, enggak gitu. Tapi kalau ada yang bilang wajib dieksfoliasi, ya nggak wajib. Ya proses eksfoliasi dengan cara pada kulit normal ya. Ini saya ngomong kulit sehat loh ya. Pada kulit sehat, kulit normal, nggak ada istilah wajib nih harus dieksfoliasi. Kalau nggak terjadi penyakit, nggak. Karena eksfoliasi natural ada gitu. Nah buat kita-kita yang pengen kinclong, nah ini yang pengen kulitnya kayak glass skin istilahnya atau mengkilap, ya shiny gitu, brightening, disitulah gunanya mempercepat proses eksfoliasi yang terjadi supaya nggak ada penumpukan sel-sel kulit mati. Terus ngerangsang rejuvenasi dari bawah supaya sel-sel kulit muda naik gitu loh. Ya boleh, tapi sekali lagi nggak boleh yang sifatnya berlebih-lebihan. Tujuannya hanya mempercepat proses yang terjadi, bukan menggantikan. Nah itu kalimatnya, ya supaya nggak rusak kulitnya. Karena kalau kulitnya sampai rusak, aduh kacau tuh. Ya kalau kulitnya sampai rusak, skin barrier ya baru akan timbul masalah. Makanya Anda lihat ya, orang-orang yang rajin treatment itu sering banget 2-3 bulan, 6 tahun, 6 bulan setahun pertama tuh kulitnya cakep. Ya kulitnya cakep, bersih, bagus, mengkilap gitu. Tapi setelah setahun mulai menipis. Karena mulai keterusan, harusnya begitu udah tercapai, ya disitulah dia mulai tarik ulur gitu. Kalau ngelihat ini udah mulai ketipisan nih, stop dulu eksfoliasinya biar kulitnya get back normal lagi. Nanti baru pelan-pelan. Jadi penggunaan krim malam itu harusnya tarik ulur. Coba baca deh. Kalau Anda baca di tanya ke Dipsik deh. Ya krim malam yang mengandung kayak AHA, retinol, bahkan hidroquinone dan lain-lain. Kalau zat-zat tertentu malah harus di bawah pengawasan banget ya. Tapi yang eksfoliasi standar aja sebaiknya tidak dilakukan terlalu agresif gitu. Ya start mulai 1-2 kali dalam seminggu, nanti naik pelan-pelan gitu. Ada yang boleh sampai setiap hari, tapi dosisnya kecil banget gitu ya. Nah tapi banyak yang harus benar-benar nggak perlu setiap malam disikat gitu. Nah kan selama ini kan kita tahunya krim malam setiap malam sikat gitu, ya nggak sih? Ya jangan gitu, nggak perlu gitu. Coba baca deh. Ini coba kalimat-kalimat saya di counter di Anda browsing lagi di buat awam mungkin ya gampangnya pakai Dipsik lah ya, Dipsik atau pakai ChatGPT. Ya coba tanya krim malam saya mengandung zat ini. Sebaiknya saya pakai berapa kali yang aman buat kulit, itu nanti keluar kok. Itu digarpu sayang. Gitu. Garpu. Oke. Solusi buat flek melasma saya udah posting, udah saya rekam, udah saya share di Instagram saya, ada di TikTok saya, dan udah di feednya. Coba lihat aja. Jangan suruh saya ngomong yang sama berulang-ulang ya. Capek saya ngomongnya. Oke, ini coba saya jawab beberapa pertanyaan. Nah, so sekali lagi, ini buat kesimpulan ya. Untuk Anda yang udah punya flek melasma sedang berat, yang udah berat nih, yang udah coklat rata mukanya, terus coklatnya juga bukan coklat yang tipis-tipis, ya terus kulit mukanya sensitif banget, pakai apa aja kayak susah, apalagi udah pernah ngelewatin beberapa siklus treatment dengan laser peeling dan krim malam dan ngerasa makin memburuk ya. Buat yang kondisi begini ya, nggak mungkin permasalahan kulit Anda beres hanya dengan skincare basic aja, nggak mungkin. Ya tidak mungkin. Jadi, tapi tetap Anda perlu skincare basic. Nah, pada case begitu, pakailah skincare yang basic. Ini saran saya ya, kalau pakai metode saya loh ya. Pakai skincare basic supaya skin barrier yang tersisa itu tidak semakin buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, istirahatkan dulu. Ingat kata-katanya. Istirahatkan dulu, stop dulu treatment-treatment yang bisa membuat skin barrier kita makin turun. Wait. Ya istirahatkan dulu kulit kita supaya
skin barrier tidak semakin memburuk dari treatment-treatment yang bisa berdampak terhadap skin barrier itu sendiri seperti laser, peeling, dan krem malam. Itu yang saya sebut. Istirahatin dulu, bukan nggak boleh seumur hidup, bukan nggak boleh sama sekali gitu, ya beda. Nah istirahatin dulu. Nah jadi ini dikerjakan bersamaan sambil melakukan treatment tambahan yang bisa merangsang perbaikan skin barrier gitu. Nah kalau di Beautiful itu yang saya kerjakan T-plasma namanya. T-plasma ini base-nya itu mirip seperti PRP karena sama-sama ngambil material plasma dari darah, tapi cara ngerjainnya beda. Ya, cara ngerjainnya beda. Makanya saya nggak bisa bilang T-plasma itu exactly like PRP yang beredar di luar gitu. Ya, tekniknya kita tuh beda gitu. Teknik cara centrifuge-nya, terus level penyuntikannya dan lain-lainnya. Itulah pokoknya ada beberapa detail yang membuat beda. Ntar kalau saya ngomong cukup dengan di PRP doang, ya Anda coba terus Anda kayak nggak dapetin hasil yang Anda mau, nanti komplain lagi gitu ya. Makanya saya sebutnya T-plasma, beda gitu. Nah, saya nggak tahu di luaran karena saya nggak pernah ngurusin klinik orang gitu ya. Kadang-kadang pasiennya, dok ada nggak klinik lain yang ngerjain ini? Saya nggak tahu. Nah jadi Anda coba tanya ke mereka gitu, saya nggak tahu gitu. Makanya tiba-tiba ada sejawat yang nyindir saya, dia kan jualan skincare. Lah, mana pernah sih saya ngomong di setiap saya live dapatkan giut? Nggak pernah ya. Gue nggak pernah jualan skincare kayak jualan obat gitu, nggak pernah. Jadi setiap ada yang nanya kan ini banyak kalau pertanyaan. Jadi dokter pakai apa? Nah kalau saya di tempat saya pakai produk saya sendiri namanya Giut, GEUT. Anda bisa beli di ini kan saya jelasin tuh, bisa di Shopee, Tokped dan lain-lain ya. Atau langsung ke websitenya Giut atau lewat Instagramnya atau lewat Shopee atau lewat TikTok Shopnya ada di situ. Nah kalau banyak yang nanya, dok saya boleh pakai Wardah nggak? Saya boleh pakai merek-merek yang lain, saya juga nggak hafal gitu ya. Saya jawabannya apa? Saya nggak tahu. Saya nggak bilang nggak boleh. Saya bilang saya nggak tahu isinya apa. Jadi nanti kalau saya ngomong boleh, terus ada komplikasi misalnya gatel, sensitif dan lain-lain, nanti kan lo kata dokter kemarin boleh pakai ini. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu isinya. Nah tapi kalau saya ngomong misalnya produknya Giut, kalau misalnya Anda nanti komplain ke saya bisa jawab, oh ini mungkin ini, stop bu, jangan dulu gitu, karena saya tahu isinya gitu. Kalau produk orang lain saya nggak tahu gitu. Nah tapi saya selalu sampaikan, kalau Anda udah dapat sabun, moisturizer, sunblock merek apapun dan Anda ngerasa cocok, nggak ada komplikasi, nggak ada sensitif, nyeri, nyelekit, ya terusin aja. Nggak ada kewajiban harus pakai Giut. Kalau nggak pakai Giut nggak sembuh nanti, enggak ya. Bahkan pasien yang berobat ke saya ke klinik pun saya ngomongnya begitu. Sampai pasien tuh gini, hah dok, saya mau pakai produk dokter aja lah. Gak usah, tadi kan ibu bilang ibu selama ini udah pakai merek A, B, C sabun, moisturizer, sunblock dan ibu suka ngerasa kulitnya enak. Terusin aja, ngapain dibuang? Ya pakai aja nggak apa-apa gitu. Kalau ngerasa udah enak terusin gitu. Jadi nggak perlu harus pakai Giut gitu. Unless ibu mau coba punya saya, silahkan. Masa saya larang? Saya kan selalu ngomong begitu. Nah oleh sebagian sejawat, oh dia kan jualan skincare, mulai nyinyir tuh. Aduh ampun deh ya. Kayak apa aja salah. Saya napas saya salah jadinya. Oke. Terus itu jadi saran saya itu tadi, pada kasus flek melasma, protokol yang saya anut, yang saya kerjakan, satu, istirahatin dulu kulitnya dari treatment-treatment yang bisa membuat skin barrier semakin bermasalah ya. Sabun laser, peeling, krim malam, stop dulu, istirahatin dulu. Berapa lama? 4 sampai 6 bulan biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda pakai skincare basic aja dulu, karena di skincare basic relatif aman karena nggak ada zat-zat aktif yang perlu dipantau khusus. Apa itu? Sabun, moisturizer dan sunblock wajib per 2 jam, indoor maupun outdoor. Reapply, terserah mau cuci muka dulu, mau langsung silahkan atur sendiri. Ya, jadi yang lain-lain nggak usah dulu. Malam pakai sabun, moisturizer, terus tambahin olive oil untuk mensupport kelembabannya supaya lebih ekstra. Ya, pakai olive oilnya kalau Anda udah punya suami, pakai setelah hubungan beres semuanya udah tinggal tidur. Jangan mau ibadah malam Jumat mukanya penuh dengan olive oil, nanti bapaknya jadi jijik. Jadi lengket-lengket nanti bapaknya ya. Jadi jangan dulu pakai, setelah udah selesai semua berhubungan tinggal tidur, nah baru pakai gitu ya.
plus minum kolagen. Nah, sama kayak waktu saya ngomong kolagen, pasien nanya nih, "Dok, kolagen ini ada rekomendasi nggak apa?" Saya cuma tahu kolagen punya saya sendiri yang Giut. Nah, itu isinya 10.000 unit, jadi cukup buat kebutuhan rejuvenasi kulit, rambut gitu. Beda dengan miligram, 10.000 unit miligram. Beda dengan dan formatnya juga tripeptide ya. Kita formatnya apa sih? Ya, yang langsung diserap semuanya gitu, ya. Nah, itu yang saya tahu. Kalau produk orang saya nggak pernah ngurusin, saya kan bukan doktif, ya. Kalau doktif kan mereka memang mempelajari, meneliti, malah memeriksa malah ya. Kalau saya kan enggak, jadi saya nggak tahu. Lo nanya ke gue, "Dok, skincare ini bagus nggak?" Nggak tahu, orang saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah pakai, nggak pernah ngurusin gitu, nggak pernah tahu baca juga isinya apaan gitu. Jadi gimana saya mau jawab? Justru kalau saya jawab saya konyol gitu. Oke, jelas ya. So itu yang saya kerjain. Dan ingat, berobat flek melasma itu harus sabar, butuh waktu. Nggak bisa hari ini berobat besok beres, nggak bisa. Ya, kalau dengan metode yang saya kerjain tadi, pokoknya sabar, kasih kita waktu setahun. Ya, kalau pada flek melasma berat setahun 2 tahun tuh. Kalau yang masih ringan 6 bulan 12 bulan biasa udah jauh banget perubahannya. Nah ingat, pada pasien flek melasma nggak nambah flek aja udah bagus. Ya, yang udah kadung rusak banget nih, ya nggak nambah aja udah keren. Gitu. Apalagi bisa semakin baik. Nah lihat tuh beberapa contoh yang saya posting itu real, nggak pakai edit ya. Gitu. Oke, ini saya coba baca nih. Ntar istirahat dulu, capek ngomel-ngomel. Retinol, nah ini ada yang tentang retinol ya. Yang tadi saya sebutin retinol ini, saya tuh punya loh di Giut itu ada retinolnya ya. Nah itu pun saya bilang ke pasien, kalau Anda lagi flek melasma berat gini jangan dipakai dulu. Ya produk saya aja saya bilang nggak boleh dipakai kok gitu. Jadi saya fair banget gitu. Bukan nggak boleh pakai produk orang, produk saya boleh, enggak gitu ya. Nah ini ada yang nanya juga, "Dok, eye cream Giut punya nggak ada?" Kenapa? Karena sebenarnya eye cream sama moisturizer buat wajah itu sama aja ya. Di Giut itu saya udah bikin moisturizer yang bisa Anda pakai buat seluruh wajah termasuk buat area sini. Dan tidak ada ya eye cream yang bisa ngilangin kantong mata. Ya ini ayo taruhan kalau mau. Ya. Tidak ada eye cream yang bisa menghilangkan kantong mata. Yang kantong mata kalau udah ada ya Anda operasi. Oke. Toner retinol wajib enggak wajib. Pada kulit normal Anda boleh pakai toner, Anda boleh pakai retinol. Retinol cukup 2-3 kali seminggu ya. Nanti setelah penggunaan jangka panjang baru Anda boleh pakai retinol lebih sering. Di awal-awal di 6 bulan setahun pertama cukup 2-3 kali seminggu aja cukup. Ingat, karena di fase-fase awal pemakaian retinol tuh ada thinning effect dulu. Ya, nanti setelah rejuvenasinya terkontrol dengan baik, baru retinol tuh ada efek thickening, menebalkan skin barrier. Tapi itu nanti belakangan. Nah, tapi jangan dipakai pada kasus yang skin barrier udah tipis. Ini kita ngomong tadi untuk penggunaan jangka pada penggunaan kulit yang sehat, yang skin barrier masih oke gitu. Oke? Cukup jelas ya? Gimana? So far cukup clear nggak apa yang saya omongin? Apa makin bingung? Karena ada beberapa komentar yang bilang, "Aduh, kok saya jadi bingung nih. Dokter ini bilang ini, dokter itu bilang begini, kata-kata dokter Tompik begini."